Yang dilakukan oknum itu secara sepihak yang berakhir ini pun jadi kasus yang cukup menggemparkan, dan yang gilanya lagi aksinya ini ternyata udah terjadi di tahun 2002, teman. Yang baru di tahun 2004 semuanya akhirnya terungkap, teman. Yang sedihnya keluarga korban ngiranya kalau korban ini udah dinyatakan lulus sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, teman, yang sedang menjalankan pendidikan. Ternyata korban ini nggak pernah dinyatakan lulus, apalagi menjalankan pendidikan, karena udah dihabisi demi uang 200 juta, teman. Seperti apa kasusnya? Ikutin terus channel Bang Jerry. Let's go. Makanya kasus ini harus kita bahas di sini supaya bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Jangan sampai kasus kayak gini terjadi di hidup kita atau di hidup teman-teman semua, dan terjadi dengan orang-orang terdekat kita. Jadi kita cukup tahu gimana kasus untuk pembelajarannya, teman. Oke lah, kayak gimana kasusnya langsung aja kita bahas, teman ya. Kita mungkin disclaimer dulu, teman. Sebelum lanjut, aku ingetin dulu soal kasus ini dilakukan oleh oknum ini secara sepihak, bukan semata-mata ini dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, teman ya. Karena kasus ini juga itu berhasil terungkap berkat ketegasan TNI Angkatan Laut di Nias, teman, yang enggak segan-segan mengungkap kasus ini sampai semua akhirnya tahu soal kasus ini. Karena kasus ini kemarin sempat viral menjadi konsumsi publik, teman. Iwan Sutrusman Telaum Benua yang berasal dari Nias, yang mana dia ini tinggal di desa Lausia Inatudai yang ada di wilayah Nias Selatan, Sumatera Utara, teman. Yang mana di situ Iwan ini tinggal dengan orang tua yang juga dengan kakak dan adik-adiknya, karena Iwan ini anak ketiga dari 8 bersaudara, teman. Dan bapak Iwan juga saat itu bekerja sebagai guru sekaligus petani di desanya untuk menjalankan kebun milik keluarganya, teman. Terus soal Iwan, sejak kecil Iwan ini memang kayaknya anak penurut dan mudah bergaul dengan siapapun karena sikapnya yang ramah. Iwan juga itu bukan tipikal anak yang bandel apalagi bermasalah, teman. Terus samping itu sejak sekolah Iwan juga ternyata udah bercita-cita jadi polisi atau TNI, yang mana cita-citanya ini juga sempat didukung dengan bapak dan ibunya, bahkan seluruh keluarganya, teman. Karena semuanya nganggap kalau Iwan ini emang cocok untuk jadi abdi negara karena secara fisik dan dedikasi yang juga sangat mendukung, teman. Tapi untuk mempersiapkan mengikuti seleksi untuk masuk Polri atau TNI, jadinya Iwan pun terus berolahraga untuk bersiapkan secara fisik demi menggapai cita-citanya, teman. Jadinya di awal tahun 2002 kemarin pas Iwan ini sudah tamat SMA, Iwan pun sempat menjalankan tes masuk Polri, tapi sayangnya masih gagal, teman. Tapi kegagalan ini enggak ngebuat Iwan menyerah. Jadinya setelah itu Iwan pun ikut seleksi lagi saat TNI Angkatan Laut di Nias, teman. Buka rekrutmen gelombang 1, tapi lagi-lagi hasilnya pun gagal. Tapi kegagalan itu juga nggak buat Iwan ini nyerah. Justru Iwan ini makin semangat untuk terus melatih fisiknya, teman, untuk coba tes lagi saat TNI Angkatan Laut di Nias rekrutmen gelombang kedua di tahun itu juga, yang mana saat itu tes gelombang 2 inilah semuanya terjadi. Sampai berakhir ini pun jadi kasus yang cukup menggemparkan karena kegagalan demi kegagalan yang terus dialami Iwan ini saat menggapai cita-citanya. Jadinya di bulan Agustus yang masih di tahun 2002, Iwan pun mempersiapkan diri lagi untuk ngikutin tes rekrutmen gelombang kedua TNI Angkatan Laut di Nias, teman. Tapi karena udah sempet beberapa kali ngalamin kegagalan, jadinya abang Iwan pun itu sempet cari tahu gimana caranya supaya Iwan ini bisa lolos di gelombang kedua ini, teman. Karena ini abangnya pun akhirnya kenal dengan oknum anggota TNI AL yang bernama Serda Adan Aryan Marsal, yang saat itu Adan ini bertugas di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut di Nias, teman. Jadinya Iwan dan abangnya pun sempat ketemuan dengan Adan di lokasi pendaftaran calon bintara TNI Angkatan Laut di Nias, teman. Yang mana di situ abang Iwan ini sempat minta tolong untuk meluluskan Iwan ini di seleksi gelombang kedua ini. Adan yang ngelihat ini sebagai kesempatan, jadinya dia pun langsung janji kalau dia bisa ngebantu sampai Iwan ini lulus jadi bintara TNI Angkatan Laut, teman. Tapi dengan syarat harus ada jaminan atau uang pelicin sebesar 200 juta, teman. Dengan permintaan Adan yang cukup besar, awalnya Iwan dan abangnya pun sempat kaget, tapi di situ Adan pun langsung meyakinkan yang katanya uang itu sebagai jaminan, artinya kalau Iwan gagal dia bakal ngabalikin uangnya, teman, secara utuh, teman, ya.
Karena Iwan dan abangnya masih belum bisa menyetujui tanpa persetujuan keluarga, jadinya setelah mereka pulang di rumahnya, abangnya Iwan pun itu sampaikan ke keluarga soal permintaan Adan. Tapi awalnya keluarga juga keberatan karena 200 juta itu bukan uang yang sedikit, teman. Tapi setelah dipikir-pikir, apalagi ada Adan juga sempat janjikan kembalian uangnya kalau dimisalkan Iwan pun gagal, teman. Apalagi saat itu keluarganya juga nggak kasihan dengan Iwan karena terus ngalamin kegagalan. Jadinya keluarganya pun sampai berusaha ngumpul uang sebesar itu dengan menjual tanah dan mobil milik keluarganya. Setelah uangnya terkumpul, mereka pun langsung menghubungi Adan langsung untuk ngomongin soal seleksi tes masuk angkatan laut tersebut, teman. Setelah itu mereka pun langsung mentransfer uang ke Adan ini sebesar 200 juta, yang mana di situ Adan juga berjanji akan meluluskan Iwan ini, teman. Kalaupun misalkan nggak lulus, dia janji akan ngebalikin uangnya secara utuh, teman. Setelah terima uang dari keluarganya Iwan, Adan pun langsung menggunakan sebagian dari uang itu untuk judi online. Sedangkan di balik itu, setelah Iwan menjalankan serangkaian seleksi, ternyata lagi-lagi nggak lulus, teman. Karena ini mereka pun langsung menghubungi dan menanyakan soal ini ke Adan, yang kaget ternyata Iwan nggak lulus, teman. Pastinya panik karena saat itu sebenarnya Adan ini nggak mau ngebalikin uang yang sudah dikasih keluarga Iwan ini, teman. Disinilah Adan pun akhirnya nekat nyusun rencana gilanya, yang mana saat itu Adan pun langsung mendatangi rumah Iwan untuk meyakinkan Iwan dan keluarganya kalau Iwan katanya itu masih bisa dia luluskan di seleksi calon bintara TNI yang ada di Padang. Karena katanya Adan ini punya om yang dinas di Padang, teman, yang bisa meluluskan Iwan ini, bahkan sampai ikut tes lagi. Tapi Adan ini harus ngebawa Iwan untuk ketemu dengan omnya, yang juga harus menjalani beberapa proses dengan syarat seluruh biaya perjalanan ke Padang harus ditanggung pihak keluarga Iwan, teman. Lagi dan lagi keluarga Iwan diperas lagi, teman, dengan alasan untuk biaya ongkir ke Padang, teman. Demi menggapai cita-cita anaknya, akhirnya orang tua dan keluarganya pun setuju dan ngasih uang seberapa juta untuk biaya perjalanan ke Padang. Setelah itu Adan pun langsung mengajukan cuti dinasnya. Terus setelah itu di bulan Desember tahun 2002, Adan pun ngebawa Iwan berangkat ke Padang menggunakan kapal feri, yang emang sebelum berangkat ke Padang Iwan sempat pamit dengan keluarganya, teman. Yang mana saat itu nggak ada yang sadar kalau dia sebenarnya pamitan dari Iwan ini untuk terakhir kalinya, teman. Karena disitulah terakhir kalinya orang tuanya ngelihat Iwan ini masih hidup, teman. Singkat cerita, setelah mereka nyampai di Padang, Adan pun langsung nyewa kos-kosan yang nginap dan ninggalin Iwan di situ, teman. Sedangkan Adan saat itu langsung nyewa mobil untuk nyari temannya di wilayah Padang untuk ngebantuin dia untuk menjalankan misinya, teman. Untuk menghabisi si Iwan, karena Adan ini berencana akan menyiapkan Iwan di Padang, teman. Setelah nyari kesana kemari, akhirnya Adan pun menemui Muhammad Alvin Adrian yang merupakan teman kecilnya yang tinggal di wilayah Pandan, ujung kota Solo Padang, teman. Disitulah Adan ini ngajak Alvin untuk bantuin dia ngabisi seorang warga Nias yang udah dia bawa ke Padang, yang bahkan Adan pun menjanjikan bayaran sebesar 30 juta, teman. Kalau Alvin ini mau ngebantuin karena sedang butuh uang, Alvin pun langsung setuju, dan saat itu juga mereka pun langsung menyiapkan semua termasuk tempat yang aman untuk eksekusi, teman. Sedangkan di balik itu keluarga Iwan pun beberapa kali nelpon Adan untuk menanyakan gimana kabar Iwan dan juga kayak gimana kelulusannya. Adan pun cuman ngejawab katanya semuanya sedang dia urus dengan omnya, teman. Pokoknya di situ Adan ini cuman ngasih harapan palsu ke keluarga Iwan, yang seolah-olah kelulusan Iwan ini tinggal di selangkah lagi, teman. Itu yang ngebuat warga Iwan di Nias pun jadinya senang tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, teman. Setelah itu Adan pun langsung mencetak seragam TNI dengan nama Iwan. Setelah seragamnya jadi, dia pun langsung nemuin Iwan dan ngabarin ke Iwan kalau dia saat itu udah dinyatakan lulus, teman. Bahkan seragamnya pun udah ada, terus ada pun langsung ngebawa Iwan ini ke tukang cukur untuk dibotakan, teman. Dan setelah itu Adan pun ngefotoin Iwan dengan seragamnya, dan foto itu dia kirim ke keluarga Iwan di Nias, teman. Sekaligus untuk mengkonfirmasikan kalau Iwan katanya saat itu udah dinyatakan lulus. Dan Adan juga nyampein ke orang tua Iwan kalau besok subuh Iwan ini akan menjalani pendidikan wilayah Tanjung Uban yang ada di Kepulauan Riau, yang jaraknya itu cukup jauh dari kota Padang tempat mereka saat itu. Dan selama menjalani pendidikan katanya Iwan itu nggak diperbolehkan menggunakan HP, teman. Jadinya karena ini sebelum berangkat malamnya, Iwan pun itu sempat video call dengan keluarga di Nias, yang awalnya keluarga itu senang banget ngelihat Iwan yang saat itu dengan seragam TNI akhirnya lulus juga, teman. Tapi terus besok nih tanggal 24 Desember tahun 2002, tepatnya di siang hari, Adan pun ngebawa Iwan menggunakan mobil yang ada
yang dia rental, teman. Setelah itu Adan pun langsung pergi jemput Alfian ke kota Solo yang berjarak sekitar 1,5 jam dari kota Padang, teman. Setelah jemput Alfian yang sudah siap dengan jalan lagi ke wilayah Danau Biru yang ada di kota Sawalunto yang berjarak sekitar 1 jam dari situ, teman. Sedangkan Iwan saat itu nggak curiga sama sekali, nggak sadar dengan rencana mereka ini karena Adan Alvin berencana mengeksekusi Iwan di wilayah Danau Biru, teman. Karena di sana emang banyak tempat yang mereka anggap aman karena banyak tempat sepi. Tapi pas sedang di perjalanan yang baru masuk di wilayah Talawi alias belum nyampe ke Danau Biru, Iwan ini tiba-tiba minta berhenti karena pengen buang air kecil, teman. Jadinya mereka pun itu sempat nyari tempat sepi karena mau pipis. Pas nyampuin tempat sepi, Iwan pun langsung buru-buru turun dan langsung pipis, teman. Karena tempatnya emang sepi, Adan pun langsung ngasih kode ke Alvin. Jadinya Alvin pun di situ langsung mengeluarkan bersiap, sedangkan Adan secara mengedap-edap langsung memiting tubuh Iwan dari belakang. Sedangkan Alvin itu langsung nusuk bagian perut dan dadanya sampai beberapa kali. Akhirnya Iwan pun terjatuh lemas dan akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Setelah itu mereka pun langsung menggotong tubuh Iwan ini untuk dimasukkan ke mobil untuk nyari tempat yang aman untuk ngebuang tubuhnya, teman. Setelah beberapa jam muter, akhirnya mereka pun ngebuang tubuh Iwan ini di ladang pinus yang ada di desa Tumpuk Tengah, yang mana tubuh cuman mereka tutupi menggunakan ranting-ranting pohon, teman. Setelah itu mereka pun langsung balik dan Adan pun langsung ngebayar uang yang sudah dia janjikan sebelumnya, teman. Setelah semuanya beres, besoknya tepat di tanggal 25 Desember tahun 2002, Adan pun langsung balik ke Nias untuk kembali bertugas di sana, teman. Gimana awalnya ya Adan tenang karena dia pikir kalau semuanya udah aman karena saat itu keluarga Iwan emang tahunya kalau Iwan sedang menjalankan pendidikan, teman. Yang emang nggak boleh menggunakan HP, makanya awal-awal keluarganya itu nggak ada yang curiga dan nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya udah terjadi dengan Iwan ini, teman. Beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 30 Desember tahun 2002, seorang petani pinus desa Tumpuk Tengah yang sedang ada di ladang samar-samar nyium bau busuk, teman. Karena bau yang makin lama makin mengganggu, akhirnya si petani ini pun berusaha nyari tahu dari mana sumber bau yang ada di sekitar ladangnya, teman. Dan betapa kagetnya petani ini, ternyata sumber baunya itu berasal dari tubuh lelaki yang kondisinya saat itu mulai membusuk, teman. Karena ini si petani pun langsung lari dan ngelapor soal temuan ini ke warga lain di desanya, kan, teman-teman. Karena ini warga desa pun langsung berhamburan ke sana untuk ngecek, dan saat itu juga mereka pun langsung ngelapor soal ini ke polisi, teman. Singkat cerita, nggak lama kemudian akhirnya polisi pun berdatangan dan mulai mengamankan tubuh lelaki itu dan juga pasti menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, teman. Tapi penyelidikannya pun berujung buntu karena saat itu tubuh yang ditemukan itu emang tanpa identitas sama sekali, teman. Jadinya karena ini kepolisian di sana pun sempat mengumumkan soal temuan tubuh lelaki tanpa identitas dengan harapan mungkin ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, teman, untuk bisa datang untuk memastikan identitas tubuh lelaki itu, teman-teman. Tapi setelah ditunggu selama beberapa minggu bahkan beberapa bulan, tetap aja nggak ada keluarga yang datang, teman. Ya, dan identitasnya pun di situ masih belum diketahui. Akhirnya karena ini polisi pun memakamkan tubuh lelaki itu di TPU Cemara yang ada di kota Sawalunto, Sumatera Barat, teman. Mungkin karena jarak yang jauh dari keluarga Iwan di Nias, mungkin kabar ini pun nggak nyampe ke Nias. Apalagi keluarga Iwan yang saat itu tahunya kalau Iwan yang sedang menjalani pendidikan. Jadinya saat itu keluarganya pun sama sekali belum tahu soal apa yang sebenarnya terjadi ke Iwan ini, teman. Di tahun 2023, saat Adan yang merasa udah berhasil melakukan semuanya tanpa terhendus siapapun, justru Adan ini menghubungi lagi keluarga Iwan untuk nyampaikan kalau saat itu Iwan sedang menjalankan pendidikannya, teman. Tapi karena kelulusan Iwan ini yang katanya berkat bantuan omnya di Padang, jadi Adan ini sampein kalau omnya minta tanda terima kasih dengan membelikan omnya 2 ekor burung murai batu. Lagi dan lagi si Adan ini memeras keluarganya si Iwan ini tanpa belas kasihan, teman. Karena ini keluarga Iwan yang masih belum curiga sama sekali langsung menyanggupi dan berusaha nyari burung itu, teman. Setelah burung yang dibeli, Adan pun langsung datang ke rumah keluarga Iwan untuk langsung ngambil burung yang katanya itu permintaan omnya, yang padahal sosok omnya cuma ilusi bohongan aja untuk memeras keluarga Iwan, yang bahkan setelah itu
melakukan itu semua, teman-teman. Dia bukan kabur, tapi malah memeras keluarga Iwan lagi. Dan di situ juga pas ketemu dengan keluarga Iwan, Adan ini sempat nebar janji palsu lagi yang katanya kalau keluarganya harus siap hadir di acara pelantikan Iwan ini, teman-teman. Yang akan diselenggarakan beberapa bulan yang akan datang, tepatnya di bulan September. Dengar kabar itu, orang tua dan keluarga Iwan pun itu seneng banget, teman-teman, karena cita-cita Iwan menjadi prajurit TNI akhirnya terwujud juga, dan mereka pun sempat berterima kasih ke Adan ini. Bahkan sampai merayakan kelulusan Iwan ini secara kecil-kecilan di rumahnya, dan sejak itu keluarga Iwan pun langsung menabung untuk mempersiapkan semuanya. Karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk hadir di acara pelantikan di kota Tanjung Uban yang ada di Kepulauan Riau, yang berjarak kurang lebih cukup jauh dari Nias, yang pasti membutuhkan biaya yang gak kecil, teman. Untuk keluarga mereka bisa menghadiri acara pelantikannya di sana. Terus beberapa bulan kemudian yang udah memasuki bulan September, keluarganya pun langsung menghubungi Adan untuk menanyakan tanggal berapa pelantikan akan diselenggarakan, yang bahkan sudah lupa dengan apa yang dia janjikan di bulan September itu, teman. Dia pun langsung panik dan secara spontan dia pun jawab yang katanya pelantikannya diundur ke bulan depan, tepatnya di tanggal 3 Oktober tahun 2023, teman. Bahkan di situ Adan pun lagi dan lagi memanfaatkan kesempatan ini untuk dia uangkan, karena di situ Adan ini sampein ke keluarga Iwan kalau keluarganya harus membayar uang pelantikan Iwan ini sebesar 3,7 juta, teman. Lagi dan lagi Iwan ini tanpa peri kemanusiaan memeras keluarga si Iwan ini, teman. Karena orang tua Iwan yang saat itu sedang nabung untuk biaya perjalanan pelantikan Iwan, sempat keberatan kalau pelantikan itu pun ternyata harus bayar sebesar itu, teman. Tapi demi pelantikan Iwan, keluarganya pun berusaha menyanggupi untuk ngirim uang sebesar 3,7 juta, teman. Terus sebulan kemudian setelah memasuki ke bulan November, keluarga Iwan beserta kakeknya juga ikut langsung berangkat ke Tanjung Uban, teman. Dengan jarak yang gak dekat, dengan ongkos yang juga gak murah demi menghadiri acara pelantikan Iwan ini, teman. Sampai di sana ayah Iwan pun langsung menghubungi Adan untuk nanya di mana tempat waktu pelantikannya, karena mereka udah nyampe di Tanjung Uban, teman. Tapi Adan jawab yang katanya kalau pelantikan Iwan ternyata diundur selama kurang lebih seminggu, karena katanya Iwan ternyata terpilih jadi pasukan khusus marinir, teman. Jadi jadwal pelantikan itu dibedakan dengan pelantikan siswa Bintara lainnya. Dengan dengar kabar ini, keluarga Iwan di sana pun itu sempat kesel dicampur bahagia karena ternyata Iwan terpilih jadi pasukan khusus marinir. Jadinya demi Iwan, keluarganya pun itu rela nunggu di sana selama seminggu, nunggu kabar selanjutnya dari Adan ini. Terus setelah seminggu keluarganya Iwan nunggu kabar dari Adan, akhirnya Adan pun mulai kebingungan. Jadinya dia pun nggak ngerespon lagi telepon dari keluarga Iwan ini, teman. Karena Adan yang udah nggak bisa dihubungin lagi, keluarga Iwan di Tanjung Uban itu pun mulai kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Jadinya ya satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan itu cuma nunggu kabar dari Adan, karena Adan yang sudah benar-benar menghilang. Akhirnya setelah nunggu kabar Adan selama kurang lebih 15 hari di Tanjung Uban, akhirnya di tanggal 15 Oktober keluarga Iwan pun mutusin balik ke Nias karena janji palsu Adan ini, teman. Sungguh sangat biadab sekali, teman ya. Diperas, keluarganya, anaknya dibunuh, teman. Dan juga dijanji-janjikan palsu juga. Astagfirullahaladzim. Terbuat dari apalah hati Adan ini, teman. Kok sebegitu teganya membuat keluarga si Iwan ini sebegini, teman ya. Terus 2 bulan kemudian, karena Adan yang masih juga belum ada kabar, akhirnya keluarga Iwan pun mendatangi dan nemuin langsung Adan ini di kantornya di Nias, teman. Di situ dengan kesal keluarganya pun menanyakan kayak gimana kepastian soal pelantikannya, dan keluarganya pun mulai nanya ke dimana sebenarnya keberadaan Iwan ini, teman. Karena sampai saat itu kurang lebih udah setahun mereka sama sekali nggak tahu kayak gimana kabar Iwan ini, teman. Adan yang mulai panik berusaha menenangkan keluarga Iwan dengan sebut kalau Iwan akan baik-baik aja di pendidikannya, teman. Bahkan ngakuin kalau dia akan bertanggung jawab soal Iwan di sana, teman. Karena ini keluarga Iwan pun sempat agak tenang, biarpun keraguan mulai muncul, teman. Tapi karena keluarganya yang makin lama makin resah soal keadaan Iwan, akhirnya sebulan kemudian di bulan Februari tahun 2024 keluarganya pun lagi dan lagi nemui Adan di kantornya, teman, untuk menanyakan kayak gimana kabar Iwan. Bukannya takut, Adan ini justru memanfaatkan lagi situasi ini untuk lagi dan lagi, teman. Minta uang sebesar 4 juta untuk membeli pulsa supaya bisa menghubungi temannya di lokasi pendidikan yang sedang dia jalani, teman. Keluarga Iwan pun langsung kaget, nanya kabar ternyata ada harganya, apalagi semahal itu. Tapi demi dapat kabar Iwan, akhirnya keluarganya pun menyanggupi bayar permintaan Adan ini, teman. Lagi dan lagi
Adan ini memeras keluarga Iwan, teman. Sungguh hati terbuat dari apalah hati Adan ini, teman. Boleh komen di komentar, teman ya. Tapi karena nggak punya uang segitu, akhirnya keluarga pun cuma ngasih uang seadanya ke Adan ini, teman. Yang jadinya setelah itu Adan ini cuma ngasih kabar palsu aja, yang katanya setelah dia nelpon temannya dia lokasi pendidikan, kalau Iwan saat itu dalam keadaan baik-baik aja, teman. Sebulan kemudian, tepatnya di bulan Maret tahun 2024, makin lama keluarga Iwan pun itu makin curiga ke Adan, pastinya makin resah dengan keadaan Iwan ini, teman. Karena udah lebih dari setahun mereka udah nggak pernah ketemu, bahkan berkomunikasi via telepon dengan Iwan ini, teman. Apalagi omnya Iwan sempat cerita ke bapak dan ibunya Iwan kalau dia sempat mimpi aneh soal Iwan, karena katanya dia sempat mimpikan kalau Iwan datang ke rumahnya untuk minta tolong, teman. Yang seolah-olah itu pertanda semacam petunjuk. Emang itu ngebuat keluarga Iwan pun makin resah, teman. Akhirnya karena ini mereka pun mendatangi kantor Adan. Kali ini warga Iwan melapor soal ini semua ke komandannya Adan yang bernama Pak Aprizal, teman. Soal nggak ada kepastian soal kepemilikan Iwan, dan juga menceritakan semua ke Pak Aprizal, termasuk mereka yang padahal udah jauh-jauh mendatangi Tanjung Uban atas perintah Adan ini, teman. Tapi sampai saat itu masih nggak ada kepastian apapun. Bahkan udah lebih dari setahun mereka nggak ngaku kalau mereka itu belum pernah sama sekali berkomunikasi dengan Iwan, teman. Dengar laporan itu, Pak Aprizal pun kaget, teman, dan sama sekali nggak tahu soal kejadian ini. Karena kasihan dengan keluarga Iwan, akhirnya ya Pak Aprizal pun langsung memanggil Adan untuk diperiksa, teman. Dan disinilah Adan pun akhirnya nggak bisa bohong lagi. Akhirnya setelah diintegrasi habis-habisan, Adan akhirnya mengakui semuanya kalau sebenarnya Iwan itu nggak pernah lulus apalagi menjalankan pendidikan, ya teman. Karena sebenarnya Iwan itu udah dihabis Padang supaya uang 200 juta yang sebelumnya udah dikasih keluarga Iwan nggak bisa dikembalikan lagi, teman. Sesuai perjanjian mereka saat itu. Dengar komandannya pun itu benar-benar kaget dengan apa yang dilakukan ke Adan ini, teman. Terus setelah ini ya komandan pun langsung nyuruh ke anggotanya untuk mendatangi dan nemuin keluarga Iwan untuk sampein soal apa yang sebenarnya udah terjadi, teman. Dan setelah keluarganya tahu, mereka pun itu kaget pastinya, teman. Pastinya histeris, nggak nyangka dengan apa yang udah terjadi dengan Iwan anaknya ini, dan eksekusinya di Padang. Jadinya saat itu dia juga pun langsung dibawa ke Padang, dan kasus ini pun langsung ditangani pihak kepolisian Padang, teman. Dan juga Lantamal di Padang untuk diperiksa lebih lanjut di sana. Setelah diperiksa, dia pun akhirnya ngakuin kalau aksi ini dilakukan dengan satu teman yang bernama Alvin, teman. Yang akhirnya setelah ini, singkat cerita, Alvin pun akhirnya berhasil ditangkap di kota Solo yang ada di wilayah Padang, teman. Dari sinilah baru mereka pun ngakuin kalau tubuh Iwan mereka eksekusi dan mereka buang di sebuah kebun pinus yang ada di desa Tumpuk Tengah. Setelah diselidiki di sini semuanya barulah ternyata tubuh lelaki tanpa identitas yang ditemukan di tahun 2002 lalu di desa Tumpuk Tengah. Ternyata itu tubuh Iwan yang saat itu dimakamkan di TPU Cemara, Kota Sawah Lunto. Karena ini Iwan yang sudah dimakamkan lebih dari setahun, akhirnya diangkat lagi makamnya untuk memastikan dengan cek DNA. Setelah memastikan kalau itu emang benar-benar tubuh Iwan, akhirnya tubuhnya pun itu dikembalikan ke keluarganya untuk dimakamkan. Sedangkan ada yang sebagai otak pelakunya itu masih menjalani proses hukum, yang mana dia terancam hukuman mati karena udah melakukan pembunuhan berencana, yang juga kena pasal berlapis karena sudah melakukan penipuan dan juga perampasan terhadap keluarga korban ini. Sedangkan Alfian juga yang saat itu sedang menjalani proses hukum dan juga terancam dengan hukuman yang cukup berat, teman-teman ya. Tapi apapun itu, semoga pelaku utamanya ini bisa dijatuhin hukuman seberat-beratnya dan seadil-adilnya, teman. Semoga kasus ini jadi pembelajaran untuk kita semua, jangan sampai kasus-kasus lagi seperti ini, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup kita review kasus pada kali ini, yang kasus yang berasal dari Nias yang sangat naas sekali yang menimpa keluarga Iwan ini, teman. Semoga jangan ada Iwan-Iwan selanjutnya, teman. Semoga ada pembelajaran baik. Abang Jerry mengangkat kasus ini, teman. Mungkin cukup Abang Jerry membahas kasus pada kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Abang Jerry. Yang sudah subscribe, Abang Jerry doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya tentunya, teman-teman. Sampai jumpa teman-teman semua.